Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamid bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati wa qamati fil darin amin. Babun fil urban. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah qala qara'tu ala Malik ibn Anas annahu balagha an Amri ibn Shu'aib an Abi an Jaddi annahu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Qala Malik wa dhalika fi ma nara wallahu a'lamu ay yashtari ar-rajulu al-abada ay yatakara ad-dabbata thumma qala thumma yaqulu u'tika dinaran ala anni in taraktu sil'ata awil qira'a fama u'taituka laka. Nah, urban itu bahasa kitanya DP hangus. Nah, untuk urban DP hangus, kita memberikan uang kepada sesuatu untuk sewa, untuk membeli. Ini saya beli barang antum harganya sekian, ini DP nya 100.000. Saya beli motor, ini DP nya 1 juta. Saya sewa rumah ini selama 5 tahun, ini DP nya 500.000. Kalau sekiranya saya jadi, maka DP termasuk upah sewa, termasuk harga barang. Tapi kalau gagal nanti, DP tidak boleh diambil. Ini namanya urban. Bahasa Indonesianya apa itu? Apa bahasa Indonesia? Nah, yang paling mudah itu DP hangus. Hadisnya itu hukumnya terlarang. Diriwayatkan daripada Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala, telah melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari menjual urban. Disebut jual termasuk juga sewa. Qala Malik wa dzalika fi manura, demikian urban menurut sesuatu yang dipahamkan kepada kami, wallahu alam, yaitu ayyastaya rajulu abda, bahwa membeli oleh seseorang akan budak, aw yataqarad dabbata, atau dia menyewa akan hewan tunggangan. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, u'tika dinaran, aku berikan kepadamu 1 dinar, ala anni, dengan catatan atau di atas kesepakatan, anni, sesungguhnya aku, in taraktus sil'a, jika aku tinggalkan barang yang dibeli tersebut, aku tinggalkan artinya enggak jadi dibeli, awil qiraah, atau aku tinggalkan penyewaannya, pama a'taituka laka, maka apa saja yang telah aku berikan kepadamu itu menjadi milikmu. Ini ucapan dari siapa? Dari pembeli. Ucapan dari penjual. Kalau ucapan dari pembeli, ucapan dari penjual, berarti ucapan dari pembeli, ucapan dari penyewa, dari dia saja ucapan itu muncul, dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi yang menetapkan ketentuan itu adalah penjual. Nah, itu jual beli yang tidak benar. Ini yang berlaku hari ini. Nah, supaya usaha tidak dijadikan bulan-bulanan oleh orang, memang peradaban akhlak dan kepercayaan masyarakat pada hari ini sepertinya perlu seperti itu. Kenapa? Kadang-kala dia sewa pas hari H nggak jadi.
Katanya mau beli, dah peruntukan untuk dia pas hari H, nggak jadi dia ambil. Padahal kemarin ada orang mau beli seharusnya. Itu resikonya. Nanti saya akan sewa pelaminan kamu ya, tanggal sekian hari sekian. Dadil, lepas itu datang penyewa yang lain pada hari yang sama, dikatakan oh sudah ada selesai, ada orang nyewa. Pas hari H nggak jadi orang itu. Bagaimana nasib sang punya pelaminan? Kecewa dia. Kalau kamu nggak jadi nyewa, seharusnya kemarin ada pelanggan saya. Nah, berulanglah kejadian seperti itu, akhirnya ditetapkan harus bayar DP. Kalau nggak jadi nyewa nggak apa-apa, DP hangus. Nah, itu penetapan hari ini bukan dari penyewa, dari orang yang buka sewaan. Nah, dari penyewa saja bahasanya di sini udah haram, apalagi dari yang menyewakan. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Tapi karena kita berprinsip dagang adalah untung, nyewa adalah untung, kita yakin perdaganganlah, usaha sewa menyewalah yang mendatangkan rezeki, sehingga apapun peluang yang mengganggunya kita tutup dengan ancaman-ancaman. Sebetulnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari penyewaan atau dagangan. Nah, itu namanya urban. Urban, bai'ul urban, ijaratul urban, DP hangus. Dapri sudah apa ceritanya sampai nggak tahu nanti. Sudah punya catatan rangkuman jual beli di belakang. Betul. Apa itu muhaqalah? Apa itu muhaqalah? Kalau gitu nggak ada guna belajar. Babun fi rajuli yabi'u ma laysa indahu. Bab tentang seseorang yang menjual sesuatu yang tidak ada ia sesuatu bersamanya. Menjual barang yang tidak ada bersamanya. Bukan berarti dilarang kita punya kenalan dengan perusahaan, kita buat toko online, lalu kita tawarkan barang-barang di toko online, nah dengan CV yang jelas, kemudian ada orang membayar, membeli, di sana ada pernyataan pesan dulu, apa bahasanya itu? Pesan dulu baru barang datang. Antum sering beli Shopee nih. Nah, apakah itu termasuk perkara dilarang? Kalau itu nggak masuk perkara yang dilarang, itu masuk kategori yang kemarin namanya jual beli salam. Nah, jual beli salam. Yang nggak boleh itu adalah menjual barang yang tidak ada bersamanya secara selain salam. Kalau salam boleh-boleh saja. Hadis. Wabi'ila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Yusuf ibn Mahab an Sayyidina Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah ya'tini rajulu fayuridu minni al-bai'a laysa indi afa abta'uhu lahu min as-suq faqala la tabi' ma laysa indaka. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Hakim bin Hizam, beliau berkata, ya Rasulullah, ya'tini rajul, telah datang kepadaku oleh satu orang. Fayuridu, maka dia menginginkan minni, dari aku, al-bai'a, akan penjualan. Dia pengen aku yang menjual sesuatu kepadanya. Laisa indi, sesuatu itu tidak ada bersama aku. Afa abta'uhu lahu minasuh, apakah boleh aku beli akannya sesuatu, untuknya seseorang dari pasar. Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual
sesuatu yang tidak ada bersamamu. Sesuatu yang tidak ada bersamamu. Naam. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلاف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala maqal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal salaf, tidak halal jual beli salam. Nah, ini menurut satu pendapat. Berarti hadis ini berbeda dengan hadis jual beli salam kemarin. Maka jual beli salam termasuk muamalah yang ikhtilaf di kalangan ulama. Berdasarkan hadis ini jual beli salam enggak boleh. Nabi bersabda jangan jual barang yang tidak ada bersamamu. Di sini tegas tidak boleh jual beli salaf. Bisa saja ulama yang memperbolehkan jual beli ini salaf yang enggak boleh itu salaf yang dibantah oleh Nabi. Kata beliau, kami dulu di Madinah itu membeli hasil buah setahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Itu salah satu makna salaf yang dilarang di sini mungkin. Kemudian tidak boleh juga la yahillu wa bai'un, salafun wa bai'un. Tidak boleh salaf dan bai'. Contohnya berkata seseorang, aku berjual kepadamu ini hamba dengan 50 dinar dengan catatan kamu hutangkan aku 1000 dirham pada mata perhiasan barang yang aku jual dari kamu hingga waktu tertentu. Kata dia, aku jual kepada kamu akannya budak dengan harga sekian dan syarat kamu hutangi aku 1000 dirham. Oh, itu yang maksudnya salaf sama bai'. Salaf sama bai' digabung dalam satu tempat. Salaf saja boleh, bai' saja boleh. Salaf dan bai' digabung dalam satu tempat ini enggak boleh. Contohnya kata Imam Aunul Ma'bud, abi'uka hazal abda bi 5 dinar. Aku jual kepada kamu ini budak harga 1000, harga 50 dinar. Ini jual beli dengan syarat kamu akad salam kepadaku 1000 dirham pada barang yang akan aku jual kepada kamu hingga waktu tertentu. Jual beli digabungkan dengan akad salam. Contoh, saya akad dengan Apri Padil, dia memesan motor. Nah, memesan motor dengan beberapa ketentuan, menyebutkan syarat dan spesifiknya, kriterianya, dengan harga tunai, itu namanya salam. Kemudian saya punya budak, saya jual sama Apri Padil. Nah, jual beli dengan salam ini nggak boleh digabung. Boleh orangnya sama, boleh terjadi di hari yang sama, tapi akadnya harus dipisah. Ini budak 5 dinar, 50 dinar, kasih uang, selesai. Lepas itu mau apa lagi? Akad salam, langsung akad salam. Kalau digabung dalam satu akad, hukumnya tidak boleh. Apri, saya jual sama antum budak ini harga 50 dinar. Kemudian antum salam ke saya barang yang kamu suka. Oke, kata Apri, saya salam pada uang 1000 dirham ini pada sebuah motor merek ini, sifat ini, tahun pengeluaran, warna, semua lengkap. Ini hukumnya terlarang. Namanya bai' was salaf wa bai'. Kemudian tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli.
Dua syarat dalam jual beli seperti jual beli yang saya contohkan kemarin. Sejual motor ini sama antum, tunai 15 juta, cicil setahun 20 juta rupiah. Itu namanya dua syarat dalam jual beli. Kemudian tidak ada keuntungan sesuatu yang tidak kamu tanggung. Tidak ada keuntungan sesuatu yang tidak kamu tanggung. Nah, mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak punya dalam tanggung jawab kita. Contohnya apa? Contohnya si agen tanah. Nah, agen tanah apabila ada kedengaran ada transaksi tanah, pembelian tanah di wilayahnya, padahal nggak ada sangkut paut dengan dia, dan akan ikut-ikutan situ nimbrung, akan ikut ngukur, ikut hadir, supaya dia dapatkan komisi daripada pembeli. Nanti ketika terpisah antara penjual pembeli, dia ngomong sama pembeli kayak seperti dia seperti datuk misalnya dan sebagainya. Begitu juga apa namanya? Ketika kita mengatakan saya perlu ini, dia kita bawa ke suatu toko, ditunjukkan di toko tersebut, kemudian kita beli barang yang kita suka, kemudian dia minta komisi kepada pedagang, dan pedagang terpaksa naikkan harga dan ditimpakan kepada kita. Itu disebut dengan keuntungan sesuatu yang tidak kamu punya tanggung jawab di situ. Calo angkot, darung, Pak, Bu, udah penuh semuanya, minta uang. Tanggung jawabnya apa? Gak ada bensin, gak ada solar, gak ada, cuman modal halo-halo saja. Kemudian tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada bersamamu. Itu sesuai dengan hadis yang di atas. Babun fi syartin fi bai'in. Bab membuat syarat di dalam jual beli. Hadis. Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya yani ibn Sa'id an Zakaria qala hadatsana Amir an Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala bi'tuhu yani ba'irahu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ishtarattu humlanahu ila ahli qala fi akhirih turani innama ma kastuka adhaba bijamalika khudh bijamalika wa thamanahu fahuma laka. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata beliau, bi'tuhu, aku telah menjual akannya kembali kepada ba'irahu, akan ontanya Sayyidina Jabir bin Abdullah, minan nabi, bermana ila, aku jual akannya onta kepada Nabi SAW. Ini jual beli terjadi dalam sebuah safar dan sebuah perjalanan perang. Jadi Nabi menawar onta milik Sayyidina Jabir, pengen membeli onta milik Sayyidina Jabir dalam sebuah perjalanan pulang dari sebuah tempat sampai ke Madinah. Wastaratuhu, aku syaratkan humlanahu ila ahli, membawanya onta kepada keluargaku, membawanya onta, memikulnya onta akan aku, maksudnya sampai ke keluargaku. Ya Rasulullah, boleh. Nah, boleh saya jual onta ini sama engkau, tapi dengan syarat aku pakai sampai di Madinah. Di Madinah nanti baru saya berikan. Pergi konvoi dengan kawan dengan motor. Nah, tujuannya mau keliling Sumbar, berhenti di Ayam Mancur. Kata kawan, saya tertarik dengan motor itu. Ya, saya mau jual juga. Ini motor dah menjelajah kemana nih? Ke Makkah aja yang belum. Yang lain sudah.
Kata dia, saya beli motor antum dengan harga sekian. Kata yang punya motor, saya jual dengan syarat saya akan pakai motor ini sampai di kampung. Itu manahum lanahu ila ahli. Kemudian lanjut cerita, sampailah Nabi di Madinah. Sayyidina Jabir juga sampai di Madinah. Ketika itu Sayyidina Jabir serahkan unta itu kepada Rasulullah karena sudah dibeli dan syarat sudah terpenuhi karena Sayyidina Jabir sudah sampai di keluarganya. Qala fi akhirih, Nabi berkata di akhir cerita tersebut, turani, apakah engkau menganggap aku? Innama ma kastuka, innama ma kastuka, makastu maksudnya aku minta kurang. Innama hanya saja, makastuka aku minta kurang akan kamu, li azhaba bi jamalik, supaya aku ambil ontamu. Nabi katakan, khuz jamalak, ambillah ontamu, wasamanahu, dan harganya juga, fahumalak, maka kedua-duanya itu adalah milikmu. Nah, jadi ketika sampai di Madinah, ternyata dalam penjualan di perjalanan tadi terjadi tawar-menawar antara Sayyidina Rasul dan Sayyidina Jabir. Nah, Sayyidina Rasul meminta kurang daripada harga unta dan itu disetujui oleh Sayyidina Jabir. Syarat diketengahkan oleh Sayyidina Jabir, unta akan diserahkan sampai di Madinah. Sesampai di Madinah unta diserahkan, beliau jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ni unta yang kau beli dalam perjalanan kemarin. Apa kata Nabi? Apakah kamu menganggap saya meminta kurang harga unta kepadamu supaya aku ambil akan untamu? Sama sekali saya tidak pengen dengan unta kamu. Ambillah untamu, ambil pula lah uangmu. Artinya uang yang diserahkan oleh Nabi kepada Sayyidina Jabir itu tidak usah dikembalikan, kedua-duanya menjadi milikmu. Nah, babun fi uqdatir raqiq, bab tentang janji budak. Hadis. Qabila qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Aban an Qatadah anil Hasan an Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uqdatur raqiqi thalathatu ayyamin. Nah, uqdatur raqiq diriwayatkan pada Sayyidina Amir, Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janji dalam pembelian budak itu hanya 3 hari. Maksudnya boleh membeli budak dengan perjanjian sampai 3 hari. Karena yang namanya budak, mereka adalah manusia. Yang namanya manusia itu bisa menampakkan sesuatu yang bukan pada yang sebenarnya. Maka Nabi melarang atau ulama melarang atau membuat sebuah perumpamaan kasus-kasus dalam fikih. Kalau sekiranya seorang budak dipakaikan pakaian yang berlumuran dengan tinta, supaya dipahami bahasanya budak ini pandai menulis, ternyata sampai di rumah tidak pandai menulis, maka jual beli itu tetap sah. Nah, walaupun ada unsur penipuan daripada penjual, tapi pembeli tidak berhak mengembalikan barang karena ditemukan tidak pandai menulis, karena itu dianggap kecerobohan daripada pembeli itu sendiri. Nah, karena budak itu bisa saja taat dilihat di pasar, kemudian sudah dibeli sampai di rumah dia bisa mencuri, bisa kencing di tempat tidur, bisa saja dia berkata-kata kasar, bisa punya tabiat lari dan kabur, macam-macam. Maka Nabi memberikan ketentuan boleh beli budak itu janji khiyar 3 hari. Dibeli 3 hari, bawa ke rumah, baru dilihat bagaimana sikap budak itu. Ternyata sudah dewasa masih ngompol, akhirnya dia enggak suka, dibatalkan. Itu hukumnya boleh-boleh saja, tapi 3 hari.
karena 3 hari itu tidak cukup untuk mengenal siapa budak tersebut. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Harun ibn Abdullah qala hadatsani Abdus Samad qala hadatsana Hammam an Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu bi isnadihi wa ma'nahu zada in wajada da'an fi thalathi layali rudda bi ghairi bayyinatin wa in wajada da'an ba'da thalathi kullafa al bayyinata annahu ishtarahu wa bihi hadadda'u qala Imam Abu Dawud hadha tafsiru min kalami Qatadah. Nah, dari Imam Qatadah dengan sanad di atas semakna dengan hadis yang di atas juga. Zada ada tambahan. In wajada da'an, janji beli budak boleh 3 hari jika menemukan ia seseorang, yaitu pembeli, akan penyakit di masa 3 hari tersebut. Bisalasi layali, di masa 3 hari 3 malam tersebut. Rudda bighairi bayyinah, dikembalikan ia budak tanpa perlu ada saksi. Wa in wajada da'an ba'da thalas, jika menemukan ia pembeli akan penyakit setelah 3 hari. Kullifal bayyinah, niscaya dibebankan ia pembeli akan menghadirkan saksi. Annahu, sesungguhnya pembeli, istarahu, dia membeli akannya budak, wa bihi hazadda, bersamanya budak sudah ada ini penyakit. Berkata Imam Abu Dawud, ini penafsiran kenapa sampai 3 hari itu dari kalam Imam Qatadah sendiri, bukan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, untuk mengenali daripada budak itu sendiri, bisa dari penyakit zahirnya, bisa dari penyakit akhlaknya. Babu fi man istara abdan fasta'malahu summa wajada bi aiban. Bab tentang seseorang yang telah membeli budak lalu dia telah memakainya. Budak di sini hanya contoh saja. Itu juga yang lain-lainnya. Dia telah beli hewan, kemudian dia telah memerah susunya, lalu ketemu aib. Dia telah membeli hewan, lalu sudah dibekerjakan, menarik pedati misalnya, atau membajak sawah, lalu dia temukan dengannya aib. Bagaimana cara mengembalikannya? Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b an Makhlad ibn Hufaf an Sayyidina Urwa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-daman. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-daman, hasil yang didapatkan itu karena tanggung jawab. Hasil yang didapatkan itu karena tanggung jawab. Nah, di sini ringkas, kayak tidak nyambung dengan judul. Kalau kita membaca asbabul wurud dari hadis ini, baru terungkap daripada makna judul di atas. Bagaimana ceritanya? Mudah-mudahan ada pada hadis berikutnya. Coba baca. Wabillahi qala hadatsana Mahmud ibn Khalid an Sufyan an Muhammad ibn Abdurrahman an Makhlad ibn Hufaf al-Ghifari qala kana baini wa baina unasin syarikatun fi amrin faqatawaituhu wa baghduna ghaibun fa aqalla alayya qallatan fa khasamani fi nasibihi ila ba'dil qudati fa amarani an arudal qallata fa taitu Urwa ibn Zubair fahaddatsuhu fatahu Urwa fahaddatsahu an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-kharaju bid-daman. Diriwayatkan daripada Sayyidina Makhlad bin Khufaf al-Ghifari radhiyallahu an qala kana baini wa baina unasin, adalah di antara aku dan di antara beberapa orang masyarakatku, syarikatun, itu kongsi, bi abdin, pada seorang budak. Faktawaituhu, lalu aku pekerjakan akannya budak. Aku minta pelayanan kepadanya budak.
Wa ba'duna ghaib, sebahagian kami maksudnya sebagian orang yang memiliki budak kongsi yang lain itu tidak di tempat. Fa aghalla alayya ghalla, lalu menghasilkan ia budak. Fa aghalla willa illa dzalika syarik al-abdu willa dakhila min qira'id dar ujratul gulam faidatil ard, lalu menghasilkan ia budak, di atas aku akan hasil. Fa khassamani fi nasibihi ila ba'dil qudha, maka khassamani menuntut ia akan aku, menuntut ia sebahagian kami akan aku pada jatahnya sebagian kepada sebagian qadhi. Sebagian mana ini sini kepada salah satu qadhi. Fa amarani an arudda gullah, lalu memerintahkan ia qadhi akan aku bahwa aku kembalikan hasil tersebut. Fa ataitu Urwata bin Zubair, lalu aku mendatangi Sayyidina Urwa bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa haddatstuhu, lalu aku ceritakan kepadanya Sayyidina Urwa bin Zubair, lalu datang kepadanya qadhi tersebut oleh Sayyidina Urwa bin Zubair. Fa haddatsahu, lalu menceritakan atau meriwayatkan hadis ia Sayyidina Urwah kepada sang qadhi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-daman, hasil yang didapatkan oleh si fulan yang bernama Makhlad ibni Jufaf al-Ghifari meminta pelayanan kepada budak, itu berhak dia dapatkan bid-domani, dengan tanggung jawabnya terhadap barang tersebut. Nah, jadi ketika ada budak kongsi ada di rumah salah satu pemilik, lalu pemilik itu minta pelayanan kepadanya, buatkan ini, buatkan itu, perbaiki ini, perbaiki itu, tentu ada ujrohnya, ada upah yang harus dikeluarkan. Maka pada saat itu qadhi putuskan serahkan upahnya kepada untuk bersama. Lalu Sayyidina Urwah katakan tidak boleh. Upah atau hasil yang didapatkan oleh budak tersebut itu diserahkan kepada orang yang di tangannya lah budak pada hari itu. Nah, karena dia yang bertanggung jawab kepada budak tersebut. Kalau budak itu sakit, lapornya pasti kepada dia. Budak itu lapar, sama dia. Budak itu merusak yang lain, pasti dia tanggung jawab. Nah, al-kharaju bid-daman, hasil yang didapatkan karena tanggung jawab tersebut. Ini kasusnya dalam bab syirkah. Begitu juga dalam bab jual beli, seperti hadis di bawah ini. Nah, وإليه قال حدثنا إبراهيم ابن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبي عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيمه ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قال Imam Abu Dawud hada isnadul laisa bidaka. Nah, hadis ini tidak ada masalah, berarti sanadnya baik. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat Nabi, ibta'a ulaman, beliau telah membeli seorang budak. Faqama indahu, maka tinggal ia budak bersamanya laki-laki tersebut. Masya Allahu ayyukim, dalam masa yang dikehendaki oleh Allah bahwa dia tinggal. Artinya sudah lama lah pokoknya, enggak tahu berapa lama maksudnya. Itu bahasanya Masya Allah ayyukim, sudah lama datang. Sudah berapa lama? Pokoknya sudah lama lah. Enggak bisa dia jawab berapa jam, pokoknya sudah lama sekali lah. Maka jawabnya Masya Allah ayyukim, itu bahasanya.
Summa wajada bihi aiban, setelah dipakai budak sekian lama, baru dia temukan dengan budak itu akan aib. Fa khasamahu, melaporkan ia si pembeli akan yang budak ilaihi, kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah beli budak, tapi budaknya cacat. Faraddahu alaihi, maka mengembalikan ia Nabi akannya budak kepadanya si penjual. Faqala rajul, berkatalah laki-laki penjual. Nah, faqala rajul, berkatalah laki-laki penjual, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad istaghalla ulami, sungguh dia telah memberikan tugas kepada budakku, sungguh dia telah mempergunakan budakku. Istaghala artinya membuat sibuk, artinya mempergunakan. Jadi budak saya bersama dia kan ada berapa hari itu, setiap hari disuruh dia bekerja, sementara budak saya dikembalikan kepada saya tanpa ada tambahan daripada jerih payah budak saya 5 hari, katakan 5 hari, 5 hari bersama dia, haruskan diserahkan budak saya, kemudian upah sewa budak 5 hari. Nah, kenapa hanya budak saja diserahkan? Kenapa harga mesti saya kembalikan utuh, tidak ada pengurangan sama sekali, sementara budak saya dia sudah pakai? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kharaju bid-daman. Nah, hasil yang didapatkan oleh pembeli itu adalah imbalan dari tanggung jawab dia ke budak tersebut. Kalau sekiranya kematian pertama sekali yang menimpa budak itu sebelum aib ditemukan, siapa yang rugi? Nah, pembeli yang rugi. Mati budak itu, baru jumpa aibnya, atau enggak jumpa aib sama sekali, tentu yang rugi si pembeli. Nah, karena tanggung jawab itulah dia berhak mendapatkan hasil pelayanan dari budakmu, sehingga tidak perlu dinilai dengan uang. Babun idza ikhtalafal bai'ani wal mabi'u qa'im. Bab apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua orang yang berjual beli sementara barang masih ada. Terjadi perselisihan antara dua orang yang berjual beli dan barangnya masih utuh. Bagaimana cara penyelesaiannya? Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي أميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جدي قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمانهم فقال إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبينك وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينات فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. Nah, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Qais bin Muhammad bin Ash'as dari bapaknya, Qais dari kakeknya Muhammad bin Ash'as. Qala istara Ash'as. Ternyata bukan kakeknya yang punya kasus, tapi kasus adalah buyutnya. Telah membeli oleh Ash'ath raqiqan, seorang budak, min raqiqil khumsi atau khumusi, dari budak 1/5. Budak 1/5, jatah 1/5 dibeli berupa budak. Dari siapa beliau beli? Dari Sayyidina Abdullah
ketika disebut Abdullah tanpa nama ayah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu menurut ulama hadis. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bi isrina alfan, dengan nilai 20.000. Fa arsala Abdullah ilaihi fi thamanihim, maka mengirim oleh Sayyidina Abdullah kepadanya Sayyidina Ash'ad fi thamanihim, untuk harga mereka budak. Ternyata bukan satu orang. Faqala, berkatalah Sayyidina Ash'ad, innama akhaztuhum bi asyrati alaf, hanya saja aku mengambil mereka dengan nilai 10.000. Kata Sayyidina Abdullah, saya jual kepada kamu dan harga saya jual kepadamu dengan harga. Kata Sayyidina Abdullah, saya jual kepadamu dengan harga 20.000. Kata Sayyidina As'as, innama akhaztuhum, hanya saja aku mengambilnya dengan harga 10.000. Ini namanya ikhtilaf. Penjual mengatakan 20 kemarin yang kita akad. Kata pembeli, mana ada 20, 10. Berkata Sayyidina Abdullah, fakhtar rajulan yakunu baini wa bainak, pilihlah olehmu seseorang yang akan menjadi pengadil, akan mengadili antara aku dan kamu. Pilihlah olehmu seseorang yang akan mengadili antara aku dan kamu. Ayo, pada siapa kita mau nanya kasus kita ini? Berkatalah Sayyidina As'as, anta baini wa baina nafsik, engkau antara aku dan antara dirimu. Ngapain cari orang? Engkau kan sahabat Nabi, dan engkau adalah salah satu perawi hadis terbanyak, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Engkau saja yang mutusin. Nah, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ikhtalafal bai'ani, apabila berbeda pendapat dua orang, walaysa bainahuma bayyinah, dan tidak ada di antara keduanya saksi, bahwa ma yaqulu rabbul sil'ah, dia kebenaran apa yang dikatakan oleh pemilik barang, atau ya tarokani, saling meninggalkan kedua-duanya, artinya menggagalkan jual beli. Kalau mau dilanjutkan, yang benar adalah perkataan pemilik barang, yaitu saya. Nah, 20.000 bukan 10.000. Atau kalau nggak setuju, boleh jual beli dibubarkan. Itulah sabda baginda Rasul. Lihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka walaupun terjadi perselisihan, itu karena pengen mengungkapkan apa yang sebenarnya, tapi bukan karena merasa mahal membeli atau merasa murah menjual, tapi karena hakikatnya begitu. Tapi setelah diberikan keputusan, mereka terima saja walaupun itu dari lawan sengketa sendiri. Nah, ayo kita cari orang, kita tanya hukumnya bagaimana. Kata Sayyidina Hasan, itu apa lagi? Kamu kan tahu hukumnya. Oke lah, kalau tanya sama saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjadi perbedaan pendapat penjual pembeli, perkataan yang dibenarkan adalah penjual, rabbus sil'ah. Nah, enggak tahu kelanjutan kisahnya, apakah terjadi jual beli atau gagal, wallahu a'lam. Hadis وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم
Qala akhbarana Ibnu Abi Laila an Qasim bin Abdurrahman an Abi anna Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ba'a min al-Ash'ath ibni Qais raqiqan fadzakara ma'nahu wal kalamu yazidu wa yanqusu. Nah, diriwayatkan di sini dari Qasim bin Abdurrahman dari ayah beliau yaitu Sayyidina Abdurrahman, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an telah menjual kepada min bermakna ila kepada Sayyidina As'as bin Qais raqiqan seorang budak. Fadzakara makna, lalu beliau menyebutkan makna hadis sesuai dengan hadis sebelumnya, namun kalamnya kadang berlebih kadang kurang. Maknanya sama, cuma redaksinya kadang ada lebihnya, kadang ada kurangnya. Di sini tegas sekali sesungguhnya Abdullah ibnu Mas'ud. Tadi kan Abdullah saja, di sini Ibnu Mas'ud saja. Digabung Abdullah ibnu Mas'ud. Babun bisuf'ah, bab tentang gugat. Nah, suf'ah itu adalah hak mengambil atau hak berkuasa di atas hak orang lain dengan cara hak, dengan cara benar. Ini sebetulnya berkuasa pada hak orang lain nggak benar, tapi ini bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kita kongsi sama kawan tersebut membeli sebidang tanah, kemudian hak dia dijual kepada orang lain tanpa ditawarkan kepada kita teman kongsinya. Tiba-tiba besok, siapa kamu? Saya pengganti saham fulan. Oh, nggak bisa ganti-ganti saham, saya berhak juga beli saham. Maka kita minta saham yang dia beli tersebut, jual kepada saya, kembalikan saham itu kepada saya bayar kepada kamu berapa kamu beli sama dia. Nah, akan dibayar dengan harga pembelian, akan dibayar dengan harga mahar misil kalau sekiranya saham itu dijadikan sebagai akad nikah, akan dibayar dengan harga kalau dijadikan sebagai nilai penjualan. Nah, nilai pembeli barang. Nah, hadis. وبه قال سنة أحمد بن حنبل قال سنة إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي زبير عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو هائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو حق به حتى يؤذنه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syuf'ah itu pada setiap perkongsian raba'ah. Raba'ah dengan fathah ra, sukun ba, tanis. Rab'un yaitu manzilul ladzi yatarabba'una fi rabi', tempat singgah atau rumah yang mereka ngumpul di sana di musim subur. Jadi raba'ah maknanya rumah. As-suf'atu fi kulli syirkin raba'ah. Suf'ah itu pada setiap kongsian rumah atau kebun, la yasluhu ayyabi'a, yang tidak pantas bahwa menjual ia teman kongsi sehingga dia memberi izin, meminta izin kepada teman kongsinya. Tidak pantas bahwa menjual ia seseorang sehingga dia minta izin kepada teman kongsinya. Nah, kita kan kongsi tanah ini, kita kan berdua beli kebun ini, tapi saya merasa tidak cocok lagi menjadi petani, saya mau istirahat, mau berdagang atau mau jualan. Nah, saya rencana mau jual jatah saya di kebun ini. Ngomong dulu sama teman kongsi. Nah, kalau teman kongsi mengatakan saya beli, itu tidak ada masalah, aman. Tapi kalau dibilang saya nggak akan beli, jualah kepada orang lain, itu juga boleh jual sama orang lain. Fa'in ba'a, maka jika menjual ia seseorang, maka jika menjual ia seseorang, dia tidak beritahu teman kongsinya bahwa ahakubih, maka dianya teman kongsi
itu lebih berhak dengannya barang, sehingga memberi izin ia teman kongsi akannya penjualan. Ini adab. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah bukan hanya kongsi, bertetangga pun itu berhak menggugat. Nah, kebun kita dan kebun dia bertetanggaan, berdampingan. Rumah kita dan rumah dia berdampingan. Toko kita dan toko dia berdampingan. Dijual kepada orang lain, kita berhak menuntut kepada pembeli baru tersebut untuk mengembalikan barang dengan harga jual. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. Diriwayatkan dari penasihatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, hanya saja menjadikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan syuf'ah itu bi kulli malin lam yuqsam, pada harta yang belum dibagi, kongsi yang belum dibagi. Fa iza waqa'atil hududu, apabila telah diletakkan batasan-batasan, apabila telah diletakkan batasan-batasan, wasurrifatit turuku, telah dipalingkan akan jalan-jalan, maka tidak ada gugat lagi. Ternyata mereka berkongsi sebelumnya, tapi sudah membagi hartanya. Jalan ke sini untuk saya, jalan ke sana untuk kamu. Kemudian dikasih batas, ditanam batas. Terus sekarang patok namanya, patok tanah. Itu kayu yang dikasih cat merah ujungnya, atau biar lebih kokoh lagi dari beton yang dikasih cat merah. Itu nama patok. Nah, sudah dibuat patok-patoknya. Kalau dia buat patok-patoknya, kemudian salah seorang teman kongsi itu menjual, maka tidak ada lagi menggugat, karena tidak lagi syirkah. Ini dalil mazhab Syafi'iyah mengatakan syirkah, maaf, suf'ah tidak boleh pada jiran. Naam, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إبراهيم ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن سعيد بن مسيب أو أنهما جميعا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وهدت فلا شفعة فيها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila telah dibagi akan tanah, wa huddat, dan dia telah ditetapkan batas-batasnya, fala syuf'ata fiha, maka tidak ada lagi hak menggugat pada tanah tersebut. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الرفيعي قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة سمع أمر بن شريد سمع أبا رفيع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بساقبه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya beliau pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga itu lebih berhak bisaqabihi, dengan sakopnya seseorang. Sakop patah sin, qaf, setelahnya muwahadah. Kadang dikatakan dengan shad, saqab. Ada bilang saqab, ada bilang saqab. Nah, boleh juga memfathahkan qaf dan sakinnya sakbu. Dia maksudnya kurbu. Tetangga lebih berhak dengan sebab kedekatannya. Tetangga lebih berhak dengan sebab kedekatannya. Ini hadis yang menjadikan dasar bagi ulama mengatakan ada hak gugat kalau tetangga kita menjual barangnya. Kata ulama mengatakan tidak, hadis ini tidak menunjukkan tentang suf'ah.
Hadis ini berbicara secara umum, tetangga lebih berhak dengan sebab kedekatannya. Lebih berhak tentang dengan apa? Lebih berhak untuk didatangi, lebih berhak untuk dihadiahi, lebih berhak untuk tidak disakiti, tapi tidak ada bahasa mengatakan lebih berhak untuk gugat. Nah, itu alasan kenapa ulama Syafi'iyah tidak mengatakan gugat. Nah, kepada tetangga, karena hadisnya tegas, idza qussimatil ardu wa huddat fala syuf'ata fiha. Apabila tanah sudah dibagi dan sudah ditetapkan batasnya, maka tidak ada lagi bab gugat. Kalau sudah dibagi, ditetapkan batas, itu lebih pada sekedar bertetangga. Tetangga yang sebelumnya adalah teman kongsi, sana tidak ada gugat. Sementara hadis ini am. Tidak mungkinlah hadis am bisa membatalkan hadis yang tadi sudah jelas taksis. Nah, sehingga pendapat yang kuat, jumhur mengatakan tetangga tidak punya hak menggugat. Hadis ini berbicara bukan tentang gugat, tapi umum hadis. وبه قال سنا بالوالد الطيالسي قال سنا شعبة عن قتادة عن الحسن بن سمورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. Jardar, tetangga rumah lebih berhak dengan rumah tetangganya. Begitu juga tetangga tanah lebih berhak dengan tetangga tanahnya. Ini juga tidak berkaitan tentang syuf'ah secara tegas. Hadis وبه قال سنا أحمد بن حنبل قال سنا هشام قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru haqqu bi-syuhti jari, tetangga lebih berhak dengan menggugat tetangganya. Yantazaru biha, ditunggu dengannya syuf'ah, ditunggu dengannya syuf'ah. Wa in kana ghaiban, walaupun dia ghaib. Idza kana tariquhuma wahid, apabila adalah jalan keduanya dua tanah itu sama. Memang bertetangga tapi jalannya beda, maka tidak punya hak. Tapi kalau jalan ke tanah itu sama, maka dia punya hak. Kalau dia tidak ada di tempat, dia ditunggu dulu. Ini jelas tetangga berhak menggugat. Jelas dalam nas hadisnya, tapi sanadnya bermasalah karena ada maqal, kritikan ulama tentang rijal sanadnya. Babun fi rajuli yuflis, bab tentang seseorang yang bangkrut. Fajidur rajulu matahu bi'ainih, lalu menemukan oleh seseorang barangnya seseorang, ainnya barang, bersamanya si bangkrut. Nah, untuk memahami hadis ini, kita harus mengenal konsep daripada seorang yang sudah dikatakan bangkrut. Apa efeknya bagi orang lain? 6. Muflis, yaitu seseorang yang total hutangnya lebih banyak daripada total kekayaannya. Itu muflis. Apabila seseorang sudah dinyatakan muflis dan bangkrut, maka dia tidak boleh lagi mempergunakan hartanya sedikit pun. Hartanya akan disita oleh pemerintah dan dia diperlakukan seperti anak yatim di bawah tanggung jawab wali. Pemerintahlah yang akan membelanjakan hartanya untuk kepentingan yang penting-penting saja. Pakaian 2 kali setahun kalau punya 2 musim di sana, terus sekali setahun kalau musimnya 1. Nah, kemudian untuk biaya dan lain-lainnya. Nah, sebelum harta tersebut akan dibagi kepada para penagih sesuai dengan persentase hutang. Misalkan, biar mudah contohnya, total kekayaannya 500.000,
total kekayaannya 500.000, hutangnya 1 juta, maka dia dikatakan bangkrut. Nah, si A pernah memberi hutang kepada dia 500.000, si B 250.000, si C 250.000. Si A ngutangin dia 500.000, si B 250.000, si C 250.000. Sementara uangnya ada 500.000, maka uang 500.000 diberikan kepada si A yang menghutangkan 500.000 hanya setengahnya saja. Nah, yaitu 250.000. Sisa 250.000 lagi ini akan dibagi dua, diserahkan kepada yang ngutangin 250.000. Berarti dia baru menerima hutangnya setengah. Nah, kenapa setengah? Karena dia ngambil hanya di persentase daripada total kekayaan. Total kekayaan 500.000, hutang 1 juta. Berarti kemampuan bayar hutang hanya setengah. Yang ngutangin 250.000 bayar dulu 125, yang ngutangin 500 bayar 250. Itu hukumnya. Kemudian di antara para penghutang tersebut ada menemukan barang yang dia jual kepada muflis secara berhutang, kemudian barangnya masih ada, harga belum dibayar, jadi namanya hutang penjualan barang. Dia punya hutang penjualan barang. Nah, ketika dikumpulkan barang-barang aset-aset si muflis, ternyata dia temukan barang dia masih utuh. Nah, ini bahasa hadisnya rajulul yuflis, seseorang yang sudah dinyatakan bangkrut, lalu ada orang lain menemukan barang dia sendiri, ainnya barang bersama orang dinyatakan bangkrut tersebut. Apakah barang ini akan dilelang dan dia akan mengambil antrian yang sama bersama para penagih hutang yang lain, ataukah dia berhak mengambil barang itu secara utuh sehingga dia hutangnya terbayar lunas? Hak dia bisa diambil lunas kepada muflis, sementara yang lain haknya hanya sesuai dengan persediaan daripada kekayaan. Nah, hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك وحدثنا نفيل قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل متاعه بعينه فهو احق به من غيره. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, mana saja laki-laki, aflasa, yang telah bangkrut, fadrakar rajulu, lalu menemukan oleh seseorang, mata'ahu, akan barangnya seseorang, bi'ainihi, dengan ainnya barang masih utuh bersama laki-laki yang bangkrut tersebut, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak dengan barang itu daripada orang lain. Artinya barang itu tidak masuk barang yang dilelang, yang akan dibagi-bagi nanti kepada para penghutang sesuai dengan nilai hutangnya, tapi pemilik barang boleh ngambil barang itu secara tersendiri. Hadis.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع uswatul ghurama'i. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman Abi Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana saja laki-laki ba'a yang telah menjual mataan akan barang, fa aflasal ladzi ibta'ahu, lalu bangkrutlah atau dinyatakan bangkrutlah seseorang yang telah membeli ia akannya barang, wadam yaqbid alladhi ba'ahu, dan orang tersebut belum menerima, belum mengqabad sesuatu yang ia jual akannya, min thamanihi, dari harganya barang, syai'an, sedikit pun. Barang dia dijual kepada orang dinyatakan bangkrut dan dia belum terima harga ada barang itu sama sekali. Fawajada mata'u bi'ainih, lalu dia menemukan barangnya dengan ainnya, barang asli barang dia. Fahuwa ahaqqu bih, maka dia berhak dengan barang tersebut. Wa immatal mustari, walaupun meninggal pembelinya, bukan karena bangkrut, tapi karena pembeli meninggal sehingga hutang wajib dibayar. Fasahibul mata uswatul ghurama, pemilik dari barang itu adalah uswah, pemimpin atau suri tauladan bagi para penagih hutang lainnya. Penagih hutang yang lainnya ngikut di belakang, utamakan dulu pemilik barang. Hadis. وبه قال سليمان بن داود قال سنا عبد الله يعني بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قال من ثمانها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. Tinggal satu hadis? Enggak, kitab saya tinggal. Khair, mungkin nanti tempatnya berbeda. Diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fadzakara makna hadis Malik, beliau sebutkan kalimat yang semana dengan hadis Malik, yaitu hadis sebelumnya. Qala hadatsana Abdullah bin Mas'amah an Malik, itu namanya hadis Malik. Wa in kana qad qada zada, ada penambahan riwayat. Wa in kana qad qada min samaniha syai'an, walaupun ada ia si penjual sungguh telah menerima dari harganya barang akan sedikit. Kalau tadi kan bahasanya walam yakbid alladhi ba'ahu min thamani syai'an. Di sini ada kejelasan walaupun sungguh dia telah menerima harganya sedikit. Bahwa uswatul ghurama'i fiha, dialah pemimpin, dialah tauladan para penagih hutang dalam hutang-hutang tersebut atau pada barang tersebut. Artinya terserah dia. Kalau dia mengambil sendiri barangnya, tidak ada masalah. Kalau dia mau jual berbagi dengan ulama yang lain, itu bagus juga. Apalagi ketika penagih hutang banyak sekali, harta yang ditinggalkan sedikit. Salah satu harta yang paling berharga itu adalah mobil, dan mobil inilah yang menjadi barang jualan dari seseorang yang belum menerima harganya. Tuh bayangkan,
Kalau dia bersendiri ngambil mobil itu, berapa sisa untuk membayar hutang yang lain? Sementara mobil itulah dana yang dianggap besar untuk melunasi hutang yang lain. Kata dia, saya ikutlah penderitaan kalian. Walaupun mobil itu milik saya, bisa saja saya ambil, tidak dijual, tapi saya bersedia. Kalau mobil itu dijual saja, kita sama-sama menikmati pembayaran hutang sedikit. Saya ambil mobil saya, urusan kalian hutang masing-masing. Nah, yang jelas saya tidak mau tahu dengan hutang. Nah, karena dia sudah bangkrut, jadi saya ambil mobil saya. Itu juga dia berhak. Itu makna daripada uswah. Nah, dia yang menentukan tentang nasib barang tersebut. Mau berbagi atau mau mengambil sendiri. Berbagi tidak wajib, mengambil sendiri tidak wajib. Allahu a'lam. Hadis. وبه حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني خبائري قال حدثنا اسماعيل يعني بن عياس عن الزبير قال ابو داود وهو محمد بن الوالد ابو الهزيل الحمصي عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وإنه متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتدي فهو أسوة الغرماء. Dirikan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sama. Qala fa in kana qadahu min tamariha, maka jika ada ia seseorang itu telah melunasi iakannya dari harganya sedikit, fama baqiya bahwa uswatul ghurama, maka berapa yang sisa dialah uswah, dialah pemimpin daripada para penagih yang lain. Wa yumamri'in halaka wa indahu mata mri'in bi'aini, siapa saja seseorang yang meninggal dunia dan bersamanya ada barang orang lain, bi'aini, dengan ainnya barang, iqtada minhu syai'an, apakah dia sudah membayar dari barang tersebut sedikit atau belum dia bayar sama sekali, maka dia pemilik barang adalah uswatul ghurama, pemimpin dari penagih hutang yang lain. Artinya dia akan diutamakan mengambil haknya, sehingga tidak perlu ikut campur yang lain di dalam mengambil tagihan hutang dari barang dia tersebut. Hadis. وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المؤتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. Dirikan daripada Sayyidina Umar bin Khaldah, kata beliau, kami datang menjumpai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bi sahibil lana, melaporkan kawan kami yang sudah jatuh bangkrut. Kawan dalam artian orang yang ada kaitan muamalahnya dengan kami. Dia punya hutang sama kami, tapi dia sudah bangkrut. Kami datang jumpa kepada Sayyidina Abu Hurairah, bagaimana cara penyelesaiannya? Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la aqdiyanna fikum, sungguh benar-benar aku akan tunaikan, aku akan putuskan pada kalian dengan keputusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man aflasa, siapa saja yang jatuh bangkrut, au mata atau meninggal dunia, fawajada rajulun, lalu menemukan oleh seseorang
mata'ahu akan barangnya, bi'aini, ainnya barang, bahwa ahaku bi, maka dianya orang pemilik barang itu lebih berhak dengan barang tersebut. Jadi hutang walaupun belum jatuh tempo, ketika penghutang sudah meninggal itu langsung jatuh tempo. Langsung jatuh tempo. Seseorang yang baru saja meninggal, dia kemarin telah membeli sebuah barang cicil atau sebuah barang secara berhutang. Nah, ketika dia meninggal dunia, kita datang sebagai pemilik barang. Nah, kita masuk kategori penagih hutang. Lalu diumumkanlah, siapa yang punya bukti dengan almarhum, hutang piutang, ame nambah bungka, titi nambah hitung, pare nambah cupa, boleh datang ke rumah kami, bukti yang cukup kami akan lunasi. Nah, kita datang dengan nota pembayaran. Nih, kemarin baru dia beli motor baru DP. Nah, sekarang kami kembalikan DP, kami ambil motor kami. Nah, walaupun janji cicilannya 2 tahun, kan almarhum janji sama kamu cicil 2 tahun. Iya, kalau orang sudah mati nggak bisa nyicil lagi. Nah, kalau nggak bisa nyicil maka hutangnya jatuh tempo. Nah, kita pemilik motor lebih berhak dengan motor tersebut. Nah, penagih hutang yang lain nggak boleh komplain. Jangan kamu ambil sendiri, kami juga punya hak di sana. Tidak. Nah, kecuali motornya sudah ditukar dengan motor lain, itu kategorinya bukan lagi BA ini. Motor juga, cuma motor yang dibeli sama kita sudah dia jual kepada yang lain dengan harga motor lagi. Jadi jual bebas, barter deh. Nah, maka kita nggak berhak lagi. Memang yang kita jual sama dia motor, tapi bukan ainihnya. Babun fima ahya hasiran, hadis. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حدثنا موسى قال حدثنا ابانا عن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن ابانا ان اميرا الشعبي حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها ان يعرفها فسيبوها فاخذها احفايها فهي له. Nah, hasiran itu maknanya hewan yang tidak sanggup lagi berjalan, hewan yang tidak sanggup lagi bekerja, hewan yang tidak sanggup lagi ditunggangi. Man ahya hasiran, siapa saja yang bisa merawat hewan tersebut. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amir Asy-Sya'bi, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada dabatan, siapa saja yang menemukan hewan tunggangan, qad ajaza anha ahluha, sungguh tidak mampu lagi darinya hewan oleh pemiliknya. Tidak mampu untuk apa? Ayyaqlifuha, mereka memberi makan akannya hewan. Fasayyabuha, sayyabu meninggalkan, lalu meninggalkan mereka akannya hewan. Dan coba dijual, nggak mau orang beli, entah ada tua. Nah, nggak ada orang mau beli. Ketika itu dia nggak sanggup beri makannya, akhirnya dibiarkan saja hewan tersebut telantar. Nah, bahkan tidak bisa lagi berdiri. Lalu mengambil yang serahkannya hewan, lalu dia rawat akannya hewan. Fahiya lahu, maka dianya hewan itu miliknya seseorang. Nah, di tempat kita kejadian ini berurusan yang sering itu dengan kucing, dengan kambing. Orang nggak ada, kalau nggak bisa dirawat disembelih, nggak bisa dirawat dijual, mudah penjualannya. Ini ada seseorang kampung beli kucing mahal. Nah, pengen juga dilihat di video-video itu orang punya kucing, punya konten yang kucing. Dia beli kucing mahal. Ternyata harga pasir beraknya sama dengan harga beras mau kita makan. Mikir dulu nih, dia pasir untuk berak,
Itu satu karung pasir dekat hampir sama, bahkan lebih mahal dari 10 karung beras. Mendingan kita makan beras pada kasih pasir untuk kucing. Kayaknya kucingnya nggak berak lagi pasir, berak di sembarang tempat saja. Bosan dia, taruh di luar, berak di tanah, udah berkurap, berkudis, nggak ada lagi bulunya, dibuang dia di jalan. Nah, datang orang dirawat kucing itu, tumbuh bulunya bagus. Apakah dia minta izin sama pemilik pertama? Tidak perlu. Begitu ada hewan-hewan yang lainnya. Di sini contohkan dabbah. Mungkin karena dabbah sudah tua, makan tidak sanggup diberi, dabbahnya dibiarkan, itu sudah boleh diambil. Nah, hadis qala Imam Abu Daud qala fi hadisin Aban qala Ubaidullah faqultu amman qala an ghairi wahid. Dari siapa kamu meriwayatkan hadis ini? Dari bukan satu orang dari sahabat Nabi. Jangan tanya dari siapa. Bukan satu orang dari sahabat Nabi, banyak dari sahabat saya meriwayatkan hadis tersebut. أبي إليك حدثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن خالد الهذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sya'bi, beliau merafak hadis itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meninggalkan hewan tunggangan bimahlakin, di tempat yang berbahaya, fa'ahyaha, lalu merawat akannya hewan oleh seseorang yang lain, fahiya liman ahyaha, maka dianya hewan milik orang yang merawatnya. Bukan berarti setelah bagus pertumbuhan hewan tersebut lalu dia mengambil kembali, hukumnya tidak boleh, dengan syaratnya hewan itu sudah dibuang. Hewan itu sudah dibuang di tempat membinasakan, artinya sudah ditelantarkan. Babun firrahni. أبي إليك حدثنا عن ابن مبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبان الدر يهلب بنفقته إذا كان مرهنا والدهر يركب بنفقته إذا كان مرهنا وعلى الذي يركب ويهلب نفقته. Diriwayatkan tentang bab gadai. Gadai adalah sesuatu barang yang kita jadikan jaminan atas hutang yang kita lakukan. Itu gadai. Kalau hari ini terbalik, gadai adalah barang yang diberikan kepada calon pemberi hutang yang akan memberikan hutang sesuai dengan nilai dari barang. Itu konsep gadai hari ini. Pak, ini barang saya nih, emas, ditimbang oleh pegadaian, kamu dengan emas ini hanya bisa berhutang sekian. Sementara gadai dalam syariah adalah saya berhutang sama antum 5 juta. Kata si penghutang, saya mau ngasih kamu hutang 5 juta, tapi apa jaminannya? Ini jaminannya, emas. Nah, terjadilah gadai menggadai. Hari ini konsepnya dibalik, jaminan dulu baru hutang. Itu tidak benar. Walaupun buat menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi bermasalah di akhirat. Walaupun ada masalah di dunia. Nah sekarang digadaikan misalnya adalah kambing, digadaikan misalnya adalah kuda. Nah, siapa yang memakai barang gadaian itu? Siapa yang memakai barang gadaian itu? Dijawab dari hadis ini dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la manuddar, susu hewan itu diperas dengan nafkahnya apabila digadaikan, punggung hewan tunggangan dikendarai dengan nafkahnya apabila digadaikan.
Jadi hewan itu tetap dikendarai, hewan peternak, hewan hasil susu tetap diperas susunya. Wa 'alal ladzi yarkab wa yahlib, terhadap orang yang mengendarai, terhadap orang yang memeras susu itu kewajiban nafkahnya. Jadi siapa yang ngasih makan, dialah yang berhak mengendarai. Siapa yang memberi makan, dialah yang berhak memeras susu. Tergantung kepada kesepakatan awal. Kalau digadaikan kambing, siapa yang ngurus? Apakah pemilik kambing atau yang ngasih hutang uang? Allahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.